Melalui studi ini, kami mencoba melihat bagaimana dampak transisi energi di Indonesia, terutama dilihat dari aspek sosial dan ekonomi untuk menjamin adanya transisi energi yang berkeadilan. Dalam laporan ini dijabarkan studi kasus transisi energi di Jerman, Afrika Selatan, Australia, dan Kanada, kebijakan-kebijakan transisi energi yang digunakan oleh keempat negara ini, hingga hal-hal yang dapat diadaptasi oleh Indonesia untuk memastikan transisi energi berkeadilan di Indonesia. Energi transisi sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses transformasi di sektor energi dari yang berbasis fosil menjadi nol karbon di 2050. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia perlu melakukan transisi energi, yaitu perubahan iklim, penurunan harga energi terbarukan yang signifikan, yang meningkatkan risiko aset terdampar, hadirnya teknologi yang disruptif, divestasi bahan bakar fosil, dan meningkatnya biaya kesehatan yang berhubungan dengan pembakaran batu bara. Namun, transisi energi dapat mengekspos negara yang bergantung pada bahan bakar fosil pada risiko sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengelola dampak transisi untuk menjamin proses transisi yang terjadi berlangsung secara berkeadilan atau yang disebut sebagai just transition. Lalu apa yang pemerintah perlu lakukan untuk mengelola dampak transisi energi? Yang pertama adalah memahami seluruh spektrum transisi energi dan dampak-dampaknya pada ekonomi dan industri batubara melalui berbagai riset dan kajian. Transisi energi merupakan hal yang kompleks, tidak mudah untuk dilaksanakan, serta membutuhkan perencanaan komprehensif dalam jangka panjang. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan berbagai kajian kuantitatif dan kualitatif mengenai aspek transisi energi. Kajian tersebut nantinya dapat digunakan untuk membantu penyusunan strategi pengelolaan dampak transisi. Salah satu bentuk kajian yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah studi komparatif negara-negara yang telah memulai proses transisi energi. Yang kedua adalah menjamin good governance dalam proses transisi energi. Data menunjukkan bahwa beberapa daerah di Indonesia sangat bergantung pada batubara sebagai penggerak perekonomian daerah. Transisi energi akan memberikan dampak yang signifikan pada daerah-daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang rencana jangka panjang beserta strategi-strategi dan kebijakan untuk memaksimalkan dampak positif dan memitigasi potensi risiko yang ditimbulkan oleh transisi tersebut. Belajar dari Australia dan Kanada, Indonesia dapat menugaskan badan khusus atau satuan tugas untuk melakukan dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, atau disebut juga dengan tripartisme, serta masyarakat lokal dan LSM, untuk mengumpulkan aspirasi pemangku kepentingan dalam upaya memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang tertinggal dalam proses transisi tersebut. Yang ketiga, membangun ketahanan ekonomi melalui diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja hijau. Saat ini, perekonomian di beberapa kabupaten di Indonesia, seperti Kabupaten Pasir, didominasi oleh industri batubara. Ketergantungan tersebut menyebabkan perekonomian di daerah-daerah tersebut rentan terhadap risiko-risiko yang ditimbulkan oleh transisi energi. Hal serupa juga pernah terjadi di daerah Ruhr di Jerman, di mana daerah tersebut di tahun 50-an sangat bergantung pada industri batubara antrasit atau hard coal. Namun, seiring dengan masuknya impor minyak dan batubara yang lebih murah daripada batubara lokal, industri batubara di daerah Ruhr mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di daerah tersebut. Kondisi ini kemudian diperparah dengan terjadinya krisis minyak dan baja di tahun 70-an. Pemerintah setempat melakukan berbagai upaya untuk mendiversifikasi perekonomian di daerah Ruhr, di antaranya dengan pembangunan infrastruktur transportasi, pengembangan teknologi dan inovasi melalui pendirian institusi pendidikan, dan pelibatan pemangku kepentingan lokal dalam perumusan strategi transisi daerah setempat. Bercermin dari pengalaman Jerman, pemerintah perlu merencanakan strategi diversifikasi ekonomi di daerah penghasil batubara di Indonesia. Identifikasi industri yang berpotensi untuk mengganti industri batubara, adanya insentif untuk menarik industri baru, pengembangan infrastruktur, pengembangan pusat pendidikan, dan inovasi lokal akan membantu mewujudkan ekonomi yang terdiversifikasi dan berkelanjutan. Yang keempat, membentuk pasar tenaga kerja yang aktif, mengembangkan keterampilan, dan menetapkan kebijakan perlindungan sosial. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pekerja di sektor batubara, mengingat dampak yang disebabkan oleh transisi energi terhadap mereka. Pengalaman dari Australia, untuk meminimalisir dampak terhadap pekerja,
Pemerintah membentuk otoritas khusus yang secara aktif mendampingi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, pengembangan keterampilan melalui training, dan penyaluran bantuan finansial. Selain itu, pemerintah Australia, Jerman, dan Kanada juga memberikan insentif berupa pensiun dini bagi pekerja yang mendekati usia pensiun. Hal lain yang menjadi perhatian adalah penguatan sistem jaminan sosial melalui penyediaan tunjangan pengangguran dan jaring pengaman sosial lainnya untuk pihak yang terkena dampak transisi. Yang kelima, menetapkan dana transisi energi. Tidak bisa dipungkiri bahwa transisi energi membutuhkan sejumlah dana. Oleh karena itu, pemerintah perlu mulai mempersiapkan dana khusus yang akan digunakan untuk mentransisi sejumlah daerah penghasil batubara di Indonesia. Belajar dari Kanada dan Jerman, dana transisi energi dapat bersumber dari anggaran pemerintah dan instrumen finansial lainnya, seperti pajak bahan bakar fosil. Di Indonesia sendiri, kita sudah memiliki pengalaman dalam pembentukan dana transisi minyak dan gas yang disebut dengan Bojonegoro Fund. Ini adalah dana yang secara khusus dialokasikan dari APBD Kabupaten Bojonegoro dari pendapatan sektor minyak dan gas sebagai investasi jangka panjang untuk mendiversifikasi perekonomian setempat. Transisi energi tentunya akan membawa dampak ekonomi dan sosial. Namun, belajar dari negara-negara yang telah memulai transisi energi, ada berbagai cara dan kebijakan yang dapat digunakan untuk mengelola dampak tersebut. Untuk itu, Indonesia perlu mulai mempersiapkan diri untuk memastikan proses transisi energi yang berkeadilan.